Bang, apalagi sebetulnya yang ingin disampaikan di dalam buku Bang Nap Pensiunan Gak Ada Matinya ini? Jadi yang paling utama adalah memberikan inspirasi, ya, siapapun dia, yang sudah pensiun maupun yang belum pensiun. Jadi jangan takut pensiun, karena peluang ada di situ, gitu. Jadi makanya di sini di dalam epilognya saya sampaikan, saya bacakan begini. Ini setelah pensiun, NAB telah mengamalkan 4R sehingga menghasilkan belief, value, wisdom, spirit, dan hal-hal baik yang bukan hanya untuk diketahui, akan tetapi juga diamalkan oleh anak, cucu, kerabat, sahabat, dan mereka yang pernah berinteraksi dengannya. NAB telah menularkan virus kebaikan dengan tulus. Kita bisa meniru untuk melakukannya. Inilah NAB, si sosok kreatif yang selalu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Emang gak ada matinya, gitu. Closingnya begitu, closingnya. Jadi dari situ saya kira banyak hal-hal yang bisa kita tiru. Jadi kalau perlu mungkin bisa langsung berinteraksi dengan Bang NAB, ya. Ini sebenarnya kalau Bang Nap, makanya Bang Nap gitu. Yeah. Kalau Nap gitu kan gampang. Tapi teman-teman NAB kayak SBY gitu. Jadi ini cocok kalau ada perusahaan yang mungkin atau corporate yang ingin mengundang, boleh lah. Ini boleh Bang Nap siap untuk berbagi inspirasi, Bang Nap ya. Karena Bang Nap ingin cerita bagaimana sesungguhnya. Termasuk ini saya juga kemarin baru ke Pak Nanta ya. Ke Pak Nanta saya bilang gini, karena kan beliau masih aktif nih, ada beliau di awal dulu EVP saya pada saat saya SM di Telkom Regional 2. Saya bilang, Pak Nanta, mungkin coba ditawarkan. Jadi justru saya minta tawarkan ke direktoratnya Telkom. Karena kan saya udah di luar nih, beliau di dalam. Siapa tahu memang kita bisa ikut tadi yang Mbak bilang. Jadi kita bisa sharing, gitu kan. Jadi memang apa namanya? Ya kita coba untuk kita dorong lah ke dalam, terutama ke tempat saya dulu beraktivitas gitu ya. Karena kan sekarang udah 5 tahun sudah. Pejabat udah ganti-ganti nih, lewat Pak Nanta yang saya kenal, beliau insya Allah akan membantu. Jadi apalagi yang lain mau, ya silakan aja. Gitu. Iya. Respon dari teman-teman yang sudah membaca buku ini apa, Bang Nap? Ya alhamdulillah, bagi mereka yang tadi sesuai Bang Lai bilang, sangat menginspirasi. Jadi memang setiap orang kan pasti berbeda ya aktivitas setelah pensiun. Ada yang memang hanya di olahraga aja, dia banyaknya di goes aja. Kalau saya kan saya coba semuanya 4R tadi tetap kita implementasi ya. Jadi 4R ini sebenarnya ada di zaman saya pada saat dirutnya waktu itu Pak Arif Yahya. Ya, jadi budaya perusahaan itu kita coba 4R. Nah, itu saya coba lakukan semuanya. Karena memang lengkap itu ya. Ada olah ruh, ada olah rasa, ya kan. Jadi olah rasio, semuanya kita lakukan bersamaan. Nah, kalau itu kita lanjutkan nggak ada salahnya kan. Jadi saya pikir ya modal pengalaman pada saat sebelum pensiun, setelah pensiun, yang mudah-mudahan bisa kita sharing ke teman-teman yang lain. Nah, ini teman-teman saya juga sudah pada beli juga ini. Jadi ada dari Surabaya, Bang Lai udah dikirim dari Surabaya, dari Bandung. Ada teman lagi, saya lagi di Medan, ntar begitu saya kembali Bekasi, tolong dikirim, gitu kan. Artinya mereka juga cukup tertarik ya, karena memang mungkin nggak semua orang bisa menyampaikan. Ini kebetulan aja saya ada Bang Lai itu, jadi saya bilang bagi saya biasa aja, tapi bagi Bang Lai sesuatu yang luar biasa. Ya sudah, kita kolaborasi, saya cerita, Bang Lai yang menjadikan buku ini. Bang, gitu. Meskipun ini yang ditulis Sohib sendiri, tapi ada kendala atau kesulitan nggak sih, Bang Lai? Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi ya deadline aja, 1-2 bulan itu suatu. Saya biasa bikin buku tuh 6 bulan gitu. Jadi target saya memang dalam 1 tahun 2 buku lah. Gitu ya, buku korporasi. Tapi kalau biografi itu mengalir begitu aja. Saya lagi sedang menulis korporasi itu kan sangat serius, gitu, karena menyangkut kinerja perusahaan, menyangkut sinergi, menyangkut strategi, gitu. Teori-teori kejelimet, ya. Terus persoalan-persoalan hitung-hitungan nggak boleh salah. Gitu. Jadi harus serius. Tapi di sisi lain, agak ada jeda nih. Nah, saya bisa menulis buku biografi, gitu. Bahkan ini sampai 3 dalam 1 semester ini buku biografinya ya buat saya bisa ternyata ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau sesuatu itu, kalau kita jalan begitu ya bisa, dan bisa dalam menunaikan pekerjaan lain juga, ketika di daerah, ketika sedang menguji, ketika sedang memberikan training gitu, masih ada waktu untuk bisa menulis ini gitu.
Karena udah terbiasa. Setiap hari menulis, kalau nggak menulis, kayak pagi-pagi belum sarapan aja gitu. Jadi kalau ada yang minat untuk buku ini ya, bisa di-order ya? Bisa. Bang Nap ya? Jadi justru sekarang kita cetak masih terbatas 300 eksemplar. Berikutnya setelah kita pikir untuk memperluas bisa diakses oleh teman-teman, kita coba di Google Book, Bang Lai ya. Jadi supaya mempermudah. Iya, jadi era digital ya kita harus coba ke sana. Tapi sementara karena memang ini kan kita juga mencetak ini kan juga sama, ada orang lain yang bisa hidup di sini kan, dia bisa mencetak, ada SDM nya segala macam. Nah, setelah itu digital kita coba manfaatkan Bang Lai. Jadi dua-duanya kita coba kombinasikan lagi ya. Ada cetak, ada juga digital gitu kan. Oke, terakhir mungkin dari Bang Nap dulu. Pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ya, jadi bagi saya masa pensiun itu merupakan memang di awalnya memang merasa ya sedikit galau ya, itu pastilah manusia ya. Tapi setelah itu kita harus berusaha untuk segera menyesuaikan diri secepatnya. Secepatnya apapun yang kita pikirkan untuk kita lakukan, selama itu bermanfaat untuk diri kita, keluarga, orang lain, siapapun ya kita lakukan. Jangan ragu, karena kalau kita nggak lakukan ya kita nggak akan tahu apakah berhasil atau tidak. Jadi kita harus eksekusi. Makanya apa yang saya coba lakukan seperti ada di buku, ya kita lakukan saja. Resiko pasti ada. Ya, mungkin itu aja. Kita harus tetap semangat untuk melakukan atau menjalani hidup. Itu Mbak. Oke. Ya. Kalau tentang penulis, ini bagi rekan Dakta yang belum tahu, Bang Lahyanto Nadi alias Bang Lai, penulis buku ini ya, bertutur tentang kehidupan Nur Hayadi sejak dulu hingga kini, persahabatan mereka abadi. Berapa tahun Bang persahabatan? 54 tahun. 44 tahun gitu ya. Ini sudah mau persahabatan perak ya. Masih. Lahir 22 September tahun 64, menikah 17 Januari tahun 92, menjalin silaturahmi dengan sahabat setiap saat, perjalanan hidupnya penuh perjuangan dan juga doa. Nah, ini dia ya, anak Betawi Lenteng Agung loh beliau ini, 40 tahun menjadi wartawan, nilai-nilai kehidupan terus dijunjung, perjalanannya jauh dan banyak sekali kawan. Meraih pasca sarjana dari Universitas Indonesia, lakukan liputan hingga 4 benua dari Jagakarsa hingga ke Jagatraya, cetak, siar, dan digital medianya. Ia telah menulis 25 buku tentang korporasi dan biografi. Perjalanan hidupnya penuh liku. Itulah kisah Bang Lai, anak Betawi. LE punya loh anak Betawinya. Bang Lai